Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bapak Ibu, kakak sahabat, pelajar SMP, SMA, Sanawiyah, Aliyah, SMK, mahasiswa, alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul, bermuajahah, bisa bersama-sama ta'lim. Hari ini kita masuk episode yang ke-28 dari materi Bina Al-Quran, Beki Bina Karakter Al-Quran, materi BPI Bina Pribadi Islam, Quran Surah Al-Fajr, Surah 89 dari 114 surah, bagian yang kedua, part 2, yakni bagian yang pertama itu, part 1 itu adalah ayat 1 sampai 14. Tempo hari di episode yang 28 sudah. Sekarang kita episode yang ke-29, yakni part 2 bagian yang kedua ayat 15 sampai dengan 20. Ini berisi tentang karakter Al-Quran, karakter mental, karakter mindset kaya dan miskin itu ternyata adalah ujian Allah Tabaraka Ta'ala. Bahwa kaya dan miskin itu bukan pemuliaan atau penghinaan Allah Tabaraka Ta'ala, tapi mental kaya, mental miskin, mindset, pola pikir kaya, pola pikir miskin adalah ternyata ujian Allah Tabaraka Ta'ala buat hamba-hambanya, buat umatnya Rasulullah SAW. Ayat 15 sampai dengan 20 cerita tentang itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Fa'ammal insanu, maka adapun manusia, adapun al-insan. Al-insan ini sebagaimana di Quran surah At-Tin jelas bahwa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, bahwa al-insan itu, manusia itu dibentuk, dicipta oleh Allah dalam bentuk yang sebagus-bagusnya, dalam rupa yang sangat istimewa, sangat luar biasa. Disebut di Quran surah Al-Balad bahwa manusia itu, al-insanu itu, laqad khalaqna insana fi kabad. Manusia yang sempurna itu ternyata harus berjuang, harus hidupnya penuh dengan pengorbanan. Karena itulah lebih jelas pengorbanan itu seperti apa, jerih payahnya seperti apa selaku manusia yang sempurna tadi. Allah bilang di Quran surah Al-Fajr ayat 15 sampai dengan 16, poin tentang al-insan tadi adalah fa'amal insan, adapun manusia yang tadi adalah disebut di surah Al-Tin yang sempurna, disebut di surah Al-Balad yang penuh dengan jerih payah, penuh dengan pengorbanan. Manusia itu idza mabtalahu, apabila mabtalahu rabbu, Allah mengujinya, Allah mengetesnya, mengujinya. Fa'akramahu, lewat apa? Lewat Allah memuliakan dia, lewat Allah wa na'amahu, memberikan kesenangan buat dia, al-insan yang sempurna tadi, yang penuh dengan pengorbanan, jerih payah dalam hidupnya tadi. Tapi pada saat dia dimuliakan oleh Allah, pada saat dia lagi senang, disenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang terjadi pada saat itu? Wa yaqulu rabbi akraman, dia bilang rabbi akraman. Oh, ternyata Allah sayang sama saya, Allah memuliakan saya. Berarti yang miskin tetangga saya, yang susah teman saya, yang sulit dalam hidupnya tetangga saya, dia itu dihinakan oleh Allah, dia itu sedang dicaci maki oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini pengakuan orang-orang yang dirinya merasa paling mulia, paling hebat, paling kaya. Tapi kemudian Allah bilang di ayat 16-nya, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi. Allah sebut juga karakter pribadi Qur'ani yang ayat 16. Adapun idza mabtalahu
apabila dia manusia yang sempurna tadi, yang telah mengalami pengorbanan perjuangan tadi, tapi dalam hidupnya pada saat dia diuji oleh Allah, faqadaru alaihi rizqahu, dengan dibatasi rizkinya, dibatasi harta bendanya, diberikan kekurangan misalnya, diberikan kesulitan dalam hidupnya. Pada saat dia menjadi manusia yang sempurna tadi, penuh dengan jerih payah, tapi dia kemudian Allah sempitkan kadar harta bendanya. Fayaqulu, lalu dia bilang dengan spontan, Robbi ahana, ternyata benar Allah telah menghinakan saya. Hadirin, hadirat, Bapak Ibu kakak sahabat pelajar SMP SMA Sanawiyah Aliyah, ternyata kala, bukan itu maksudnya. Kala, sekali-kali Allah itu tidak demikian. Allah memberikan kesenangan buat kita kaya misalnya, yang fisik seperti yang kita pandang, itu Allah memuliakan kita. Tidak. Allah bilang kala, tidak. Maksud Allah adalah Allah ingin menguji engkau. Pada saat kita dikurangi rezeki kita diberikan kemiskinan, kesulitan dalam hidup misalnya, itu bukan Allah menghinakan kita. Kala, tidak. Tetapi kala, sekali-kali itu tidak demikian. Tapi Allah ingin menguji engkau dengan kemiskinan engkau, dengan kekurangan rezeki yang ada pada engkau. Bapak Ibu kakak sahabat pelajar SMP SMA, kemudian Allah bilang di potongan ayat selanjutnya di ayat 17, sekali-kali jangan begitu, jangan demikian. Balla tukrimunal yatim, sebenarnya kamu, kenapa kamu bilang kamu kaya, kamu dimuliakan Allah? Kenapa kamu bilang pada saat kamu miskin kamu dihina oleh Allah? Kalau tidak, mana buktinya bahwa itu yang dimaksud Allah kaya dan miskin tadi adalah mental kaya, mental miskin, dan mindset pola pikir kaya dan pola miskin itu adalah ujian dari Allah Tabaraka Ta'ala buat hambanya, buat al-insan tadi yang sempurna tadi. Mana buktinya? Oh, itu ternyata sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya kalian itu yang tadi dimuliakan oleh Allah dengan kayanya, dihinakan oleh Allah dengan miskinnya menurut versi engkau. Dan kamu tidak sadari bahwa itu adalah ujian dari Allah Tabaraka Ta'ala. Allah bilang, sebenarnya engkau itu tidak memuliakan anak yatim, tidak mengasihi anak yatim, tidak memberikan kesenangan buat anak yatim pada saat kalian banyak uang, banyak rezeki, dan kalian dimuliakan oleh Allah, kalian disenangkan dengan rezeki yang kamu punya, tapi tidak menyayangi, tidak menyantuni anak yatim. Padahal Allah uji dengan ada anak yatim sekitar kita. Allah sedang menguji, mencoba kita pada saat kita lagi kaya. Allah pengen mengetes mental dan mindset pola pikir kayanya. Kemudian begitu juga pada saat menurut kamu dihinakan dengan miskin kamu, sehingga nggak mau berinfak, nggak mau menyayangi anak yatim, nggak mau nyantuni anak yatim. Padahal yang Allah uji buat dia adalah, bagaimana dengan kaya dia tetap berinfak, menjaga anak-anak yatim, memelihara anak yatim. Begitupun pada saat dia lemah, pada saat dia tidak punya apa-apa. Yang Allah nilai adalah bukan targetnya, bukan jumlahnya dia mengeluarkan itu, tapi proses dia mengeluarkan, menginfakkan buat anak yatim, baik dia kaya maupun miskin. Itulah mental mindset pola pikir kaya yang sejatinya pada saat miskin pun dia tetap memberikan, mengayomi, menyantuni anak yatim. Di ayat yang ke-18, wala tahadduna ala ta'amil miskin. Mana ujiannya Allah? Pada saat kamu kaya, pada saat kamu dimuliakan Allah, diberikan kesenangan dengan harta benda dan seterusnya, Allah pengen menguji kalian. Apakah kalian itu mau mengajak teman-temannya, mau mengajak followernya, mau mengajak tangganya untuk empati, untuk sayang pada orang-orang miskin, untuk mengeluarkan harta benda yang kita punya di rumah, sebagian rezeki kita buat orang-orang miskin. Wa ta'kuluna turusa aklal lama. Permasalahan selanjutnya yang ketiga adalah Allah menguji dengan apa? Dengan harta warisan, dengan harta pusaka. Pada saat dia kayanya, pada saat dia miskinnya. Bukan berarti Allah memuliakan, bukan berarti Allah menghinakan, tapi Allah menguji lewat harta warisan yang dia punya. Misalnya ada
seorang ayah meninggal dunia, dia punya beberapa anak, ada istrinya yang masih hidup, anak-anaknya akhirnya memakan semuanya harta dari harta warisan orang tua. Padahal itu ada jatah buat ibunya, buat istrinya, ayah kita yang masih hidup tadi, dimakan semuanya. Ya. Akhirnya yang harusnya itu halal buat istri, buat ibu kita, buat istri dari ayah kita yang telah meninggal, tapi kita makan juga dan berubah menjadi haram. Itulah maknanya. Dan kamu makan harta pusaka, memakan harta waris keluarga kamu dengan cara mencampur adukan. Akhirnya yang tadinya halal buat ibu kalian, buat istri ayah kita, tapi jadi haram karena kalian yang makan sendiri sebagai anak-anaknya. Padahal itu bisa jadi ayahnya dari harta pusaka tadi, dari harta warisan tadi telah berwasiat, telah mewakafkan sebagian beberapa rupiah dan seterusnya untuk masjid, untuk musola, untuk madrasah, untuk wakaf tempat-tempat sosial, kemaslahatan umum. Tapi dia ambil juga, dia makan anak-anaknya, dimakan sama anak-anaknya, dimakan sama saudara-saudaranya, bukan menjalankan wasiat tadi, pesan tadi ayahnya pada saat masih hidup. Apa terjadi kemudian? Itu yang Allah uji buat kalian, sehingga kalian kaya, mentalnya miskin. Pada saat miskin pun nambah mental miskin lagi, sehingga dia tidak paham akan mental dan pola pikir mindset kaya, sehingga dia kalah akan ujian dari Allah Taala. Kemudian di ayat yang ke-20-nya, di bagian akhir bagian yang kedua di surah Al-Fajr ini, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Watuhibbunal mala hubban jamma. Kenapa dia tidak tahan uji? Kenapa dia merasa kaya pada saat kaya dimuliakan, pada saat miskin pada saat itu merasa dihinakan oleh Allah? Karena pada saat itu dia lupa, dia mencintai harta bendanya dengan cintaan yang berlebihan. Padahal itu hak, padahal itu pesan dari orang tuanya buat disampaikan kepada wakaf, kepada kemaslahatan umum, kepada bundanya, untuk istri dari ayah kita. Contohnya demikian. Atau dari hartanya tadi buat anak yatim, buat para miskin, dia tidak lakukan. Itulah berarti dia gagal dalam ujian pada saat kayanya, gagal dalam ujian pada saat miskinnya. Pentingnya itu kita untuk punya mental dan pola pikir mindset kaya dan miskin, bisa membedakan mana mental kaya, mana mental miskin, mana pola pikir kaya, pola pikir miskin. Bahwa itu semua adalah ujian Allah buat hamba-hambanya. Mudah-mudahan kita bisa melalui kekayaan kita tadi, kita bisa melalui kemiskinan kita tadi. Itu bukan penghinaan Allah, itu bukan pemuliaan Allah, bukan tasrif Allah, tapi sejatinya adalah takrib. Allah sedang memberi tanggung jawab buat dia, sehingga dia kuat akan ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, bisa melampaui itu semuanya. Mudah-mudahan kita termasuk dalamnya, bahwa kekayaan dan kemiskinan adalah ujian Allah Tabaraka taala buat kita sebagai hambanya. Dan tahan uji, pi kabar, tetap jeripaya, tetap penuh dengan pengorbanan sebagai manusia, fi ahsani takwim, dalam bentuk yang sebagus-bagus, yang sebaik-baiknya. Kita gunakan itu sebagai hamba Allah, bahwa semua itu kaya dan miskin adalah ujian dari Allah Tabaraka Ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa ambil pelajaran dari Quran surah Al-Fajr ayat 15 sampai dengan 20 di bagian kedua ini. Bagian yang terakhir nanti ayat 21 sampai dengan 30 insyaallah pada episode ke depan, episode yang ke-30. Demikian episode 29 yang benar dari Allah dan Rasulnya, yang dari saya pribadi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.